Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk saham-saham dari sektor properti. Pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, ke-8 Piwon, ke-9 SMRA, ke-10 MDLN, ke-11 Panik, dan terakhir Homi. Langsung saja ke saham pertama, ada BES yang ditutup di 139, terkoreksi 0,71%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker sebenarnya BES di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BES bagus di atas 135 itu masih menarik. Bapak Ibu perhatikan frekuensi analisarnya seminggu kemarin juga cukup bagus meningkat. Jadi ya lumayan lah. Mestinya sih minggu depan arahnya ke atas nih. Mencoba kembali rebound ya. Targetnya 150 atau EMA 200-nya di 153. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya BES menarik. Walaupun memang candle itu ya masih belum mampu menembus EMA 200-nya, tapi itu di time frame weekly nggak masalah. Candlenya bagus, 135 itu jaga-jaga aja, support yang mestinya dijaga. Ya, kalau mau bagus memang minggu depan harusnya rebound. Arahnya 150-153 EMA 200-nya. Menarik untuk BES. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PLN yang ditutup di 128 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya APLN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. APLN normal akumulasi dan frekuensi analisarnya juga menarik. Ada transaksi yang cukup banyak di beberapa hari minggu ini dan ya koreksi biasa, nggak masalah. 125 support harusnya dijaga kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Doji ekor panjang dan kalau dilihat juga 3 minggu dia turun dengan volume makin kecil. Dan akhirnya juga candlenya minggu ini itu doji ekor panjang cukup bagus. Harusnya minggu depan paling nggak menguji 140-nya itu dapat lah untuk APLN ya. Support yang harus dijaga 125. Jangan turun dari itu lagi minggu depan. Seperti untuk APLN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASRI yang ditutup di 167 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya ASRI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ASRI terus membentuk higher low. Kalau dilihat dari volume 2 hari koreksi volumenya kecil biasa aja, cuman volume besar ini kemungkinan ya crossing ya. Tapi kita lihat aja ya, belum pasti juga ya. Pokoknya 170 tembus sampai 172 itu menarik untuk ASRI. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang, supportnya jauh 160. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja, apakah mau nekat buy on breakout kalau dia tembus 170 172 beli, atau tunggu di bawah, atau beli harga sekarang ya terserah. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Yang penting sudah tahu risk rewardnya, bagaimana strateginya, dan ya yang Bapak Ibu biasa menghasilkan profit, apakah beli di harga tengah, di harga atas, atau di harga bawah. Seperti itu untuk ASRI. Menarik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSDE yang ditutup di harga 1040, terkoreksi 0,47%. Kalau dilihat data transaksi asing seminggu ini itu net sell. Kalau di broker semuanya BSDE diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. BSDE bagus. Pokoknya di atas 1000 tuh aman. Pakai aja supportnya 1000. Targetnya kemana? 1100 minggu depan. Kalau dilihat dari bandar detektor itu ada akumulasi. Dan juga saat koreksi 2 hari itu volumenya mengecil. Ya aman harusnya. Kalau dia kembali ke atas 1060 itu menarik. Ya Senin tembus lagi EMA 200-nya itu menarik. Minimal bisa ke 1100. Dan BSDE ya peluang besar. Kalau melihat kondisi seperti ini ada pola important and shoulder. Neckline-nya 1100 tembus 1200 sampai 1250. Potensi upside-nya masih cukup tinggi, ada potensi sekitar 18% lagi. Tapi ini disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing, apalagi yang digadang-gadangkan oleh para analis. Sektor properti itu menarik dan ada momentum untuk bullish uptrend di tahun depan. Ya mungkin aja mulai berjuang atau mulai menanjak dari bulan ini dan bulan Desember nanti ya. Minimalnya saja sama risk rewardnya 1:1 5%, dan ya ada potensi 20% kan dari harga sekarang. Tapi disclaimer ya, tergantung Bapak Ibu melihatnya untuk BSDE. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup di harga 1135, terkoreksi 1,3%. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu ini itu net buy. Kalau di broker semuanya CTRA diakumulasi. CTRA menarik, bisa diperhatikan juga untuk minggu depan. Langsung saja katakannya. Nah ini CTRA resisten yang cukup kuat semenjak 2021 di Agustus di
1200 ya. Dan terlihat dari bandar detektor Stockbit itu ada akumulasi dan frekuensi analisarnya juga meningkat. Asing terus beli dari Oktober dan mestinya sih nggak sampai lagi turun ke EMA 200, tapi jelek-jeleknya ya EMA 200 atau ke 1000 itulah. 13% dalam banget kan. Kalau menurut saya 1100 nih harusnya dijaga kalau memang mau nanjak dalam minggu ini dan minggu depan. Target terdekat 1200 tembus, siap-siap bullish, lanjut naik uptrend. Dan nih ada pola symmetrical triangle, ada pola ascending triangle ya. Bisa juga seperti ini ya. Nih break 1200 ya, hitungnya seperti ini juga bisa. Jauh arahnya masih ya. Tapi ya nggak usah jauh-jauh, kita targetkan aja ke berapa nih? Ke 1500 tuh udah cukup bagus ya. 1500 1400 tuh resisten kuat semenjak 2017. Ke situ dulu lah ya, 1450 sampai 1400. Dan harga sekarang 20% lebih, 30% apa? Lumayan. Ya, bagaimana strategi Bapak Ibu aja nih? 23%, 26 ya. Stop loss, mau stop loss dekat-dekat juga boleh. Pokoknya gagal bertahan di atas 1100 itu tren jangka pendeknya turun dulu. Bisa menguji tren line uptrendnya ini lagi di sekitaran 1000 sampai 1050. Nggak masalah sebenarnya kalau dia jebol itu. Tinggal Bapak Ibu average down aja ya. Tapi sabar menunggu. Untuk CTRA, menarik untuk CTRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Demas yang ditutup di harga 169 menguat 0,59%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Demas di distribusi, tapi tipis saja, biasa lah Demas ya. Itu saja ke teknikalnya. Kalau di bandar detektor Stockbit itu ya dibilang netral ya. Tapi kalau di Akum nih ada distribusi ya, bawahnya nih. Nah, tapi netral kalau dari 1 sampai 5 broker atas. Dan kondisi seperti ini lagi kontrol supportnya bisa pakai 164, 165. Menarik nggak? Kurang menarik kalau Demas. Daripada Demas tadi BSD CTR aja. Atau BES kalau mau yang cepat, yang pergerakannya volatil. Ya, tapi lebih aman sih kalau Bapak Ibu ya. Apalagi yang kerja, nggak bisa mantau market. BES dengan CTRA itu cukup menarik untuk Bapak Ibu pertimbangkan, tapi analisa kembali. Ya, seperti itu aja untuk Demas, belum menarik kecuali dia bisa kembali ke atas EMA 200-nya. Minimalnya ya. Nih, kalau mau lebih aman ya 170, 135, 134 itu untuk Demas. Belum menarik nih. Walaupun konsolidasi ya mungkin aja bisa rebound. Cuman ya tergantung Bapak Ibu lah kalau berminat. Kalau saya kurang menarik menurut saya polanya itu untuk Demas seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada LPKR yang ditutup di harga 85 terkoreksi 2,29%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya LPKR di distribusi ini. Cuman 2 broker yang jualan, yang besar, yang lainnya nampung tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Kondisi sekarang supportnya kalau mau dipakai 80 tetap. Pokoknya kalau sampai minggu depan ataupun Desember jebol 80 ya makin downtrend. Kalau mau bagus minggu depan harusnya sudah mulai jalan, nanjak lagi minimal menembus EMA 200-nya 90. Tembus menarik ya. Untuk LPKR nih, trend downtrendnya akan dipatahkan tapi tembus dulu 90. Untuk LPKR seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada P1 yang ditutup di harga 416 terkoreksi 0,95%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya P1 di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, P1 di atas 400 aman. Pokoknya buang aja P1 kalau jebol lagi 400-nya, itu aja. Ya, ini support sandarannya dan kelihatannya dia lagi konsolidasi, resistennya di 440. 400 sampai 440 itu kan sekitar 10 poin ya. Segitulah konsolidasi. Jadi kalau dia besok minggu depan tuh turun lagi 1-2 candle ya malah kesempatan Bapak Ibu dapat di bawah 410 tuh menarik untuk best price by P1. Kalau dilihat dari bandar detektor memang ada big distribusi, tapi nggak masalah. Kalau dilihat dari volume, volumenya kecil, biasa aja. Ada yang nampung juga biarpun big distribusi. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya cukup bagus, membentuk higher low walaupun membentuk higher high dan juga membentuk lower low. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya itu biasa aja sih ya. Tapi ya cukup oke lah, ada buying power. Cuman seller juga masih besar dari atas. Tapi bagusnya P1 membentuk higher high. Ya, minggu depan sih jalan, harusnya lanjut ya. Jelek kecil kemungkinan kalau sampai tutup di bawah 400 sampai jebol 400-nya. Tapi ini disclaimer, dianalisa kembali untuk P1. Langsung saja ke saham selanjutnya ada SMRA yang ditutup di harga 595 terkoreksi 0,83%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya SMRA hampir sama antara akumulasi dan distribusi.
Langsung saja ke teknikalnya. SMRA bagus. Ini time frame weekly-nya ya. Di atas 580 harusnya bagus. Nggak ada lagi cerita boleh turun dari itu. Ya, ini ada pola bisa jadi nanti inverted annual shoulder. Neckline-nya ada di 620, 620 tembus. Siap-siap ke 700. Ya, menarik nih. Untuk SMRA, kalau dilihat dari time frame daily-nya, wow, dia gagal menembus SMA 200-nya 2 kali. Tapi peluang besar sih tembus. Bukan 580 ternyata ini. Ya, sekitaran itulah. Pakai aja 560 ya, 565, 570 itu. Nah, itu jadi sandaran supportnya ya. Karena kita tadi tuh melihatnya dari time frame weekly. Weekly itu lebih noise ya, lebih lebar. Nah, ini yang pakai daily aja, yang mepet ya. Kelihatan dia tuh selalu mempertahankan 565-nya. Ya, itu bisa dijadikan sandaran supportnya saat ini, dan ada pola nanti bisa inverted head and shoulder. Untuk SMRA targetnya itu tetap aja nih, nggak perlu pakai 650 nih. Ya, ini resisten kuat nih. Tapi ada resisten minor di sekitaran 600-610 tuh ya. Nah, ini ya, tembus ini menarik sampai 650 itu dapat, dan konfirmasinya memang 650 tembus, siap-siap kembali uptrend, dia mematahkan trend downtrendnya. Ini konfirmasinya memang. Tapi asalkan bertahan di atas 600 sudah cukup bagus untuk SMRA minggu depan. Tinggal lihat Senin Selasa apakah tembus atau turun dulu. Kalau turun malah Bapak Ibu dapat harga bawah, best price buy, risknya kecil. Tapi kalau dikasih, kalau nekat beli buy on breakout, dia tembus 600 beli, ya nggak masalah juga. Pokoknya tembus 600 menarik untuk SMRA minggu depan. Seperti itu. SMRA langsung saja ke selanjutnya. Ada MDLN yang ditutup di harga 66 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dibongkar semuanya, MDLN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MDLN belum menarik walaupun konsolidasi ya, ini bisa dikatakan support kuat semenjak Maret 2023 di 63-64 itu ya. Tapi memang kondisi seperti ini kalau saya lebih memilih sekalian bang saham-saham besar propertinya aja, SMRA, BSDA, CTRA ya, daripada ini. Tapi ya kalau suka boleh-boleh juga ya. Untuk MDLN sekarang disupport, kalau ditanya bisa naik gak ya, kalau saham besarnya properti naik juga, pasti ke Cipatran inflow juga ya. Seperti itu. MDLN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PANI yang ditutup menguat 4,45% ke harga 4.690. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dibongkar semuanya, PANI malah ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, PANI rebound berhasil break 4.600 atau 4.500-nya itu. Nah, ini ya. Cuman kondisi sekarang ya tergantung market makernya aja sekarang ya. Sentimennya dia mau isu kalau nggak salah. Nah, sebenarnya sih bagus, dia sudah berhasil break trendline downtrend dan potensi besar. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ini swing low. 2 minggu yang lalu tuh membentuk swing low, dia koreksi 2 minggu dengan pola makin kecil dan breakout. Kalau Bapak Ibu nekat yang 4.500 tuh jaga-jaganya, gagal bertahan di atas itu tinggalin aja. Targetnya kemana? All time high-nya 5.200. Ada potensi upside 10% lagi kalau memang market makernya masih mau ngerek ke atas. Ya, ini tergantung market makernya aja lagi ya. Karena sudah naik tinggi, bahkan dari 1.700 dia tuh naik. Dari Juni itu udah naik rally panjang. Jadi ya sekarang itu tinggal nunggu. Kalau menurut saya ya lebih menariknya di swing pendek aja, dapat 3%, 5% bungkus. Karena kita nggak tahu kapan mereka guyurnya ya. Tinggal nunggu waktu aja nih. Tapi sentimen mau ratio itu mestinya sih dikerek masih naik ya. Kemungkinan besar mencoba kembali minimal bisa ke 5.200 kalau untuk PANI. Tapi disclaimer ya, kalau saya sih lebih memilih saham yang lain yang lebih menarik daripada PANI ya. Walaupun memang potensi besar ya bisa lanjut naik nih. Risk reward 1:2. Risknya 5%, rewardnya 11%. Seperti itu. Ya, untuk PANI pokoknya Bapak Ibu pakai aja 4.500 itu, jaga-jaga jangan turun di bawah. Itu lagi untuk PANI minggu depan. Tapi karena sentimennya mungkin properti masih oke minggu depan, mungkin PANI masih bisa akan ditarik naik walaupun ada ekor. Seperti itu. Untuk PANI langsung saja ke saham terakhir. Ada HOMI yang ditutup di harga 290, terkoreksi 3,3%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Nah, HOMI mulai ada lagi bid offernya ya. Kalau nggak salah dulu pas lagi sepi itu di bawah 1.000 kan bid offernya, sekarang mulai ada di 1.000-an lagi. Cuman kita lihat dulu teknikalnya seperti apa ya.
sudah lama juga saya nggak trading di Homey. Kalau dilihat dari transaksi, kalau dia ada broker smart-nya itu distribusi. Langsung saja teknikalnya, wah Homey sih enggak lah, nggak menarik. Apalagi kemarin hari Kamis dia sempat naik habis itu kena guyur ya. Belum menarik nih, belum saatnya naik. Yang pola-pola seperti ini nih sebenarnya dia tuh nggak serius naik, cuman mancing retail beli dan dibanting lagi. Ya, nyangkut lagi. Ada nggak yang nyangkut? Pasti banyak retail nyangkut di hari Kamis ya. Jadi mungkin nggak dia naik besok atau lusa. Kecil kemungkinannya. Tapi kita lihat aja sektor propertinya besar naik tinggi ya mungkin aja digoreng juga. Tapi kalau nggak kemana-mana ya nggak kemana-mana juga untuk Homey ya. Seperti itu untuk Homey. Kalau saya lebih skip lah Homey, nggak menarik. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Berniat Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.